Hai semua, ketemu lagi di channel Resep Mak News. Di video kali ini aku mau bikin roti kasur super lembut. Cuma bahan ekonomis aja ya, ini cuma pakai 1 telur. Hasilnya luar biasa lembut banget, ini cocok untuk teman ngemil. Nah, buat yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk langsung aja ya, simak videonya hingga selesai. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku gunakan yang cakra. 40 gram gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. 1 butir telur. Ini untuk telur aku masukkan semua ya, beserta putih dan kuningnya. Tambahkan juga susu cair 120 ml. Untuk susu cair boleh dalam keadaan dingin atau suhu normal. Oke, langsung aja, ini untuk semua bahannya akan aku mixer. Ini pertama aku mixer dulu sampai adonannya setengah kalis ya. Nah, ini menggunakan kecepatan sedang. Nah, ini kita tunggu kurang lebih selama 3-5 menit sampai adonannya setengah kalis. Kalau udah setengah kalis, kemudian berhentikan mixernya. Kita buka dulu. Kemudian tinggal tambahkan setengah sendok teh garam halus, 30 gram margarin. Nah, habis itu akan aku mixer kembali ini sampai adonannya benar-benar kalis ya, kurang lebih selama 10 menit tergantung kecepatan mixer kalian masing-masing. Oke, ini dinaikkan aja ke kecepatan mixer yang paling maksimal, ditunggu hingga adonannya kalis. Nah, ini setelah kurang lebih aku mixer selama 10 menit, langsung aja nih kita buka ya. Lihat adonannya sudah kalis atau belum. Kalau misalnya belum kalis, boleh di mixer kembali. Nah, kita cek dulu ya. Dari teksturnya ini sudah kalis teman-teman. Nah, kita tes aja ya. Kita ambil sedikit adonan. Nah, jika direntangkan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya udah kalis, udah lentur banget, ini udah cukup. Kemudian rapikan adonannya, dan ini akan aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, diistirahatkan sambil di atasnya ini kita tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap ya. Oke, ditunggu aja hingga 10 menit. Setelah 10 menit kemudian dibuka aja nih tutupnya. Kemudian buang gas yang ada di adonan ya. Nah, siapkan juga nih alas kerja. Dan aku taburi menggunakan sedikit tepung terigu supaya nanti tidak mudah lengket. Nah, kita ambil adonannya sambil ditekan-tekan supaya gas yang ada di dalam adonan bisa keluar. Nah, ditekan aja ya. Nah, habis itu akan aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Oke, dipotong-potong. Kalau misalnya mau ukurannya sama, silahkan bisa ditimbang untuk adonannya ya. Tapi kalau mau dikira-kira aja juga boleh, tidak masalah. Nah, di tahap ini lakukan hal yang sama, kita potong semua adonannya hingga selesai. Kalau udah selesai dipotong kayak gini, ini kita rounding ya teman-teman, kita bulatkan aja sampai permukaannya ini mulus, sambil ditekan-tekan kayak gini, dikunci bagian bawah dan kita bulatkan serapi mungkin. Nah, seperti ini ya. Bisa ya teman-teman, karena mudah banget. Oke, di tahap ini kita rounding semua adonannya hingga semuanya selesai. Nah, ini untuk yang belum di rounding, yang nunggu antrian, aku tutup menggunakan kain dulu supaya adonannya tidak kering.
Nah, setelah selesai adonan di rounding, kemudian ini aku istirahatkan kembali dengan dalam keadaan ketutup ya. Diistirahatkan selama 10 menit. Nah, kalau udah 10 menit tinggal dibuka aja nih tutupnya. Habis itu kita gilas. Ini udah siap untuk diberi isian ya. Langsung aja ini aku gilas menggunakan rolling pin. Ini digilas bagian pinggir-pinggirnya, dan untuk bagian tengahnya itu jangan terlalu tipis ya, karena nanti untuk isian takutnya mudah bocor. Nah, untuk isiannya bebas, kalian mau pakai pisang, keju atau coklat juga boleh ya. Di sini aku menggunakan isian mesis coklat teman-teman, sesuai yang ada stok di rumah. Kalau kalian punya pisang juga boleh diisi menggunakan pisang ya. Nah, oke, ini kita isi di bagian tengah-tengahnya, kemudian bagian pinggir-pinggirnya kita ambil dan direkatkan sisi persisinya seperti ini. Nah, dikunci hingga rapat ya, hingga kuat kayak gini, tidak mudah bocor. Nah, ini pastikan terkunci ya, tidak ada yang bocor. Nah, dirapikan kembali. Nah, bisa di rounding seperti ini, dirapikannya ya. Habis itu kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang di sini aku menggunakan ukuran yang diameter 22 cm. Loyangnya aku udah olesi menggunakan sedikit margarin supaya nanti tidak mudah lengket. Nah, tinggal dijejer-jejer kayak gini aja ya teman-teman. Lakukan hal yang sama, beri isi semuanya hingga selesai. Kalau udah selesai diisi semua, kemudian ini akan aku istirahatkan kembali selama kurang lebih 40 menit, tergantung cuaca yang ada di tempat kalian ya. Kalau misalnya cuacanya panas, bisa lebih dari itu lagi ya, bisa 50 menit. Nah, ini setelah aku istirahatkan selama 40 menit, untuk adonannya sudah mengembang. Habis itu tinggal diolesi menggunakan susu cair. Nah, dioles hingga merata ya teman-teman. Setelah selesai dioles, aku akan menopingnya menggunakan keju parut yang sudah aku siapkan sebelumnya. Ini kalau mau polosan juga boleh sih, kalau nggak mau pakai topping, sesuai selera aja ya. Ini bisa juga ditoping di atasnya menggunakan mesis, karena dalamnya udah pakai isian mesis. Ini perpaduan coklat mesis dengan keju, udah ngebayangin ya nanti hasilnya tuh empuk dan rasanya tuh udah pasti enak teman-teman. Kalau udah selesai kayak gini, udah ditoping, langsung aja ini udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven. Ini untuk ovennya udah panas, langsung aja masukkan adonan rotinya ke dalam oven. Ini aku panggang menggunakan suhu 170 derajat selama kurang lebih 20 menit. Tinggal menyesuaikan aja ya sama oven masing-masing. Kita atur suhunya selama 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat. Nah, ini setelah aku panggang kurang lebih 20 menit, untuk roti kasurnya udah mateng teman-teman. Langsung aja nih kita keluarkan dari dalam oven. Aromanya tuh udah harum banget dari wangi keju. Oke, diangkat kemudian dinginkan ya. Selagi masih panas, ini untuk bagian atasnya aku olesi menggunakan sedikit margarin, dioles tipis-tipis aja biar nanti hasilnya glowing ya, tidak keras. Nah, dioles-oles secara merata, tipis-tipis aja kayak gini hingga selesai ya. Habis itu tinggal didinginkan. Dan ini udah dingin, udah aku keluarkan juga dari dalam loyang. Untuk tekstur rotinya ini empuk banget ya. Langsung aja nih kita lihat hasilnya. Seratnya lembut banget, ini empuk, cocok banget nih untuk teman ngeteh di rumah. Karena cara buatnya juga simple ya, kalian bisa langsung coba ini.
Tuh teksturnya lembut banget, isian coklat mesisnya juga ini udah enak, pas banget teman-teman untuk teman ngeteh. Oke, sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.